Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar, Bu Renti? Alhamdulillah baik. Bu Lela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya juga baik. Baik. Kita akan Ya, bincang-bincang santai saja ya Bu ya. Ya ya, mungkin Bu. tidak lama lah 10 sampai 15 menitan. Terakhir Oke, kali Bu. terakhir kita ketemu ya Bu Lela. Di Lokakarya itu sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Lela apa ya? Iya, Bu. Saya tuh pengen cerita. Saya tuh kan di Ya. sekolah yang baru, Bu. Saya di sekolah yang baru. Lah, sekolah saya dulu itu swasta, sekarang negeri. Yang di sekolah dulu, saya itu megang kelas atas. Sekarang saya itu megang kelas bawah, Bu. Jadi cukup ada perbedaan gitu loh, Bu. Nah, di kelas bawah sekarang itu banyak siswa saya itu yang tidak mengerjakan tugas, Bu. Jadi mereka kurang tertib, kurang disiplin begitu, Bu. Nah, karena itu mereka jadi ada dampak gitu loh, Bu, buat saya. Iya, 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 Dampaknya iya. itu saya kesulitan dalam pengolahan nilai, kemudian juga saya kesulitan dalam menganalisis tingkat ketercapaian pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Juga saya Iya, jadi Bu. terlambat untuk melaporkan hasil penilaian kepada kepala sekolah. Itu sangat berdampak. Oh gitu ya, jadi Ya, pindah kerja otomatis ya Bu ya, juga mempengaruhi juga ternyata ya, karena memang ya iya, secara otomatis siswanya kan juga berubah ya Bu ya. Oke, Bu. lalu apa sih harapan dari Bu Lela untuk percakapan kita saat ini apa Bu? Yang ingin Nah, didapatkan dari Bu Lela? Nah, setelah kita bercakap-cakap ini ya, Bu, saya itu ingin menemukan strategi-strategi yang nantinya akan saya gunakan di kelas saya, Bu. Sehingga anak-anak saya itu bisa kembali mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mereka bisa disiplin begitu. Oh, baik, tujuannya kita berbincang ini supaya Bu Lela bisa menemukan strategi-strategi ya Bu ya. Oke, Ya, baik Bu Lela. Kalau seperti itu memang harapannya Bu Lela, mungkin semoga kita bisa membantu Bu ya. Saya sendiri bisa membantu. Eh, Kalau menurut Bu Lela, kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Lela inginkan dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Lela? nah, kondisi ideal yang saya inginkan ini ya, Bu, murid-murid saya itu bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Nah, Ya, kemudian dengan seperti itu, saya dapat mengolah nilai juga dengan tepat waktu, dengan baik. Kemudian juga saya bisa melihat, menganalisis tingkat keberhasilan capaian pembelajaran yang saya berikan kepada siswa saya, juga tidak terlambat dalam eh, mengumpul nilai kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. oh iya ya ya Bu Lela. Oke, saya paham. Baik Bu Lela, dari skala 1 hingga 10 ya. Kira-kira Iya. ada di posisi mana sih permasalahan yang Bu Lela hadapi tadi terkait dengan kondisi peserta didik yang tidak tepat waktu mengumpulkan tugas ya Bu Lela ya. Ada di posisi berapa? Ada di posisi 6, Bu, sepertinya. Karena menurut saya itu masih ada 3 sampai 6 siswa saya itu yang tidak mengumpulkan tugas, Bu. Sering sekali. Jadi Iya. 6 itu. Oke, oke, berarti menurut Bu Lela skala permasalahannya ada di angka 6 gitu, dari 10 itu ada di angka posisi ke-6. Lalu harapannya selanjutnya Ibu ingin naik ke level berapa sih? Dengan segala tantangan yang Ibu Laila hadapi, Ibu kepinginnya anak-anak itu, murid-murid Bu Laila ada di skala berapa? Ya melihat kondisinya juga ya, Bu. Tapi ya harapan saya itu naiklah, Bu, ke level 8 begitu. Oh, gitu Iya. ya. Lebih Level. baik lagi kalau nanti ada levelnya sampai 10 gitu ya, Bu. Ya saya inginnya Oh, sampai 10, Bu. Sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas semuanya dengan tepat waktu. oke, betul sekali. Memang harapannya guru itu anak-anak tertib ya. Jadi juga meringankan Iya, kita Bu. sebagai guru ya, Bu ya. Oke, apa Iya. sih tantangan atau hambatan yang dapat menghalangi Bu Laila dalam meraih tujuan ini?
tantangannya atau hambatannya apa ya Bu ya dalam meraih ini? Hambatannya itu adalah siswa saya itu kurang kooperatif dalam mengikuti peraturan kelas, menyusun keyakinan kelas itu kurang kooperatif. Kemudian juga kondisi siswa saya yang beragam, karena di kelas 2 yang saya pegang ini siswanya paling banyak daripada kelas-kelas yang lain gitu. Saya megang anak 27 dan itu cukup banyak begitu menurut saya tuh, jadi beragam sekali. Oke, kalau menurut Bu Laila itu hambatannya atau tantangannya itu ada pada siswa yang kurang kooperatif ya. Sekarang saya ingin tahu kekuatan Bu Laila, kekuatan yang dimiliki oleh Bu Laila untuk mencapai tujuan atau harapan dari Bu Laila itu apa? Nah, iya. Jadi saya merasa memiliki kekuatan itu jika ada dukungan dari orang tua. Nah, ada dukungan dari orang tua terkait penerapan strategi agar siswa ini tertib, agar siswa ini disiplin dalam mengumpulkan tugas. Itu jadi harus ada dukungan dari orang tua. Selain itu juga menurut saya pribadi, saya itu memiliki kompetensi yang baik untuk mengajak anak-anak agar mereka kembali mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu Bu. Jadi perlu saya coba strategi-strategi apapun gitu Bu. Saya mau mencoba. Bagus sekali Bu Laila memiliki kekuatan yang sangat bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya kemungkinan atau apa sih yang bisa Bu Laila lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa Bu Laila? Peluang atau kemungkinan ya Bu. Kemungkinan ini bisa saya ambil adalah saya akan melakukan diskusi Bu dengan kepala sekolah untuk mencari solusi dengan bersama-sama. Selain itu juga saya juga akan berkoordinasi dengan wali siswa atau orang tua siswa terkait pendisiplinan anak gitu Bu. Oke, sekarang saya juga ingin tahu dari uraian yang tadi yang disampaikan oleh Bu Laila ya, apa sih alternatif solusi dari permasalahan yang sedang Bu Laila hadapi? Solusinya bagaimana Bu Laila? Ada beberapa sih Bu. Yang pertama itu saya akan menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa ya, disepakati bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas itu. Nah, kemudian saya akan melakukan coaching terhadap siswa tersebut. Kemudian selanjutnya lagi saya akan berkoordinasi juga dengan orang tua terkait permasalahan ini. Jadi ada 3 lagu alternatif solusinya nanti insya Allah akan saya gunakan. Baik, Bu Laila, dari 3 alternatif solusi tadi ya, mulai dari menunjukkan keyakinan kelas dan 2 yang lainnya tadi, prioritas mana sih dari alternatif tadi, prioritas mana yang didahulukan atau yang dipilih oleh Bu Laila? Ya, yang paling saya utamakan di sini prioritasnya adalah saya akan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama-sama dengan siswa saya Bu, untuk membangun budaya positif yang ada di kelas saya begitu. Oke, bagus sekali. Lalu strategi yang dapat digunakan untuk merealisasikan ini apa Bu? Tentunya itu ya saya berkolaborasi dengan siswa saya, meskipun siswa saya masih kelas 2 SD tapi saya mengajak untuk mereka bisa berkolaborasi. Kemudian berkolaborasi untuk meluangkan waktu sejenak saja untuk memikirkan serta menemukan nilai-nilai positif terkait tentang kedisiplinan, ketertiban, serta ketertiban ini khususnya ketika mengumpulkan tugas. Tidak hanya itu Ibu, saya juga akan membuat keyakinan kelas yang nantinya di keyakinan kelas itu jika sudah ditempel di poster akan saya beri nama anak-anak sendiri. Mereka akan menuliskan nama-nama sendiri yang artinya mereka setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Laila, idenya itu sangat brilian sekali. Oke, untuk merealisasikan ini Bu ya, kira-kira butuh waktu berapa Bu Laila? Ya cukup 1 JP aja insya Allah cukup. 1 JP cukup ya. Lalu rencananya Bu Laila untuk merealisasikan ini kapan Bu? Saya ingin segera Bu, secepat mungkin gitu insya Allah ya minggu depan gitu Bu. Oh, minggu depan ya Bu ya. Oke, minggu depan rencananya
dari Bu Lela akan melakukan aksi nyata tentang kegiatan ini ya Bu Lela secara otomatis. Lalu tolak ukur dari keberhasilan rencana aksi Bu Lela ini dilihat dari mana Bu Lela? Tolak ukur saya adalah keyakinan kelas ini dijalankan bersama oleh semua siswa, dan mereka itu menyetujui keyakinan kelas, kemudian mereka menumbuhkan namanya atau memberikan namanya di keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan kita diterapkan di kelas kita agar mereka itu disiplin, mereka itu tertib kembali dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itu tolak ukurnya. Oke, berarti untuk membuat keyakinan kelas tolak ukurnya tadi otomatis merubah perilaku siswa ya Bu Lela ya. Iya. Itu ya Bu Lela. Lalu komitmen terhadap rencana aksi ini yang Ibu tetapkan tadi bagaimana Bu? Apa sih komitmennya terhadap rencana aksi ini? Ya, jadi komitmen saya adalah saya akan segera membuat keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya menginformasikan dulu bahwasanya minggu depan kita akan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama oleh siswa dan diterapkan di kelas kita. Gitu. Bagus. Kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Lela untuk melancarkan aksi Bu Lela ini, Bu? Yang membantu itu ada, Bu. Karena kalau SD itu kan guru kelas, jadi yang membantu betul adalah sekali. guru materi yang lain. Di saya itu ada Gumai itu guru agama, kemudian juga ada Pak Fajar itu guru olahraga. Nah, jadi itu insya Allah yang bisa membantu saya. Oke, Bu Lela, mulai dari awal tadi sampai sekarang ya, apa sih atau bagaimana sih tindak lanjut setelah kita tadi berbicara ini ya Bu Lela? Kita berbicara ya kurang lebih sudah 10 menitan lah. Kira-kira tindak lanjut atau apa yang akan dilanjutkan yang dilakukan oleh Bu Lela selanjutnya? Nah, tindak lanjut di sini adalah saya akan menginformasikan kepada siswa saya bahwa kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kemudian, karena ini kelas 2 ya Bu, jadi yang menyiapkan peralatan untuk membuat keyakinan kelas itu gurunya. Artinya saya sendiri yang menyiapkan. Itu ada sticky note, ada spidol warna-warni, ada isolasi, ada kemudian kertas manila untuk menempel keyakinan kelas tersebut. Gitu Bu, tindak lanjutnya nanti. Oke, bagus sekali Bu Lela. Lalu kesimpulan yang didapat dari percakapan kita ini apa Bu? Bu Lela bisa. Jadi kesimpulan dari permasalahan tentang obrolan kita tadi ya Bu, di sini peserta didik atau siswa saya yang tidak disiplin dan tidak tertib dalam pengumpulan tugas, saya akan menyusun keyakinan kelas yang disepakati bersama, insya Allah akan saya laksanakan minggu depan. Jadi ini saya tahu Bu tentang permasalahan siswa saya, kemudian menjalankan rencana aksinya, begitu. Kali yang saya dapatkan. Oke, bagus sekali. Saya harap aksinya Bu Lela nanti mulai minggu depan ya Bu Lela ya bisa berjalan dengan lancar. Ini tadi ya sudah terasa obrolan kita sudah banyak sekali Bu Lela ya. Kalau begitu kita nanti ketemu lagi minggu depan ya Bu Lela. Saya sangat tertarik dengan cerita-cerita dari Bu Lela lagi dan saya sangat menantikan aksi nyata dari Bu Lela. Semoga aksi nyata Bu Lela nanti berhasil. Baik. Terima kasih senang sekali berbicara dengan parenting. Sama-sama Bu Lela. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya Bu Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.